Nashwa nih diem-diem udah ngerjain Kak. Oh gitu. Nashwa, bisa nggak? Enggak, Kak. Oh enggak, ya udah, jadi kita bahas aja gimana? Iya bahas aja. Ya udah bahas ya. Oke, bahas. Jadi kan, misal nih ya, misal aku ada permisalan A. A itu munculnya jumlah mata dadu 5. Kalau B, jumlah mata dadu 6. Nah, ruang sampel untuk pelemparan 2 mata dadu itu berapa? NS ya. Berapa? 6? 6/4/2. Nah, 6/2, ya kan? 36 kan? Biasanya kan dadu kan emang 36 kan? Nah, kita cari A-nya nih. A itu apa sih? Jumlah mata dadu 5. Kalian cari sendiri nih, jumlah mata dadu 5 itu berapa aja? Kalau mata dadu kita lempar ada dua mata dadu, kita lempar biar jumlahnya 5 itu berapa aja? Kemunculan angkanya. Titik-titiknya itu loh. 15. Berapa? 15. 15? 1/4. 14. Terus berapa lagi? Kebalikannya kan? Iya. Ya kan? Kebalikannya kan? 41. Terus 32. 32. Terus 23. nah, udah kan? Ini doang kan? Ya udah, berarti NA-nya 4, ya kan? Terus B. B-nya. B itu apa sih? Berarti munculnya jumlah mata dadu 6. Nah, jumlah mata dadu 6 itu berapa aja nih yang muncul? 15, 51, 33. Terus 42. 42 ya. Kebalikannya lagi 24 gitu kan. Berarti berapa? 2, 4, 5. Nah, udah kan? Terus berarti nah kita cari peluangnya. Peluang A berapa berarti? Peluang A. Di sini aja deh. Peluang A berapa? 10/36. Kok 10? Oh, A loh, Dek. kan ditambah. Oh iya 9 ya Allah. 4/6. 9. 4. Oh 4 iya ya? disederhanain dulu. 4 ya. 4/3. Iya. 1/9 gitu ya maksudnya. Iya. B berapa? 5/36 kan? Nah, karena kejadian munculnya jumlah mata dadu 5 dan jumlah mata dadu 6 pada pelemparan 2 buah dadu tidak dapat terjadi bersamaan dalam satu waktu, maka kejadian ini disebut apa? Kalau nggak bisa terjadi bersamaan dalam satu waktu. Kejadian saling lepas kan? Ya. Dulu aku pernah kuliah sebelum kuliah di SCPN kan, di STS kan, itu udah dapat materi PTP, itu peluang juga. Nah, mungkin kalian belum dijelasin ya kalau di SMA tuh, jadi ada kejadian saling lepas dan ada kejadian yang tidak saling lepas. Jadi kalau dadu, itu kan nggak bisa ya terjadi sudah bersamaan dalam satu waktu. Jadi, namanya kejadian saling lepas. Nah, kalau kayak gini, rumusnya nih, gimana? Berarti rumusnya, P, peluang A, union B. Kan kita gabungkan tadi, biar jadi jumlahnya 5, biar jadi jumlahnya 6, kan kita gabungkan, bukan kita iris. Jadi, AUB itu gimana? PAB, PA plus PB gitu kan. Berarti 4/36 ditambah 5/36. Berapa? 9/36. Nah, ini kan yang X ya. Ini X ya. Sedangkan yang Y itu 1/1, ini 1/1 ya. 1/1 dari 5/6. Berapa? Ya 5/6 kan? Kalau kita bulatin jadi 3/6. Jadi 36. Berarti kita kali 6 kan? Iya. 30/36 kan? Nah, jadi simpulannya apa? Simpulannya
Berarti X lebih kecil dari Y. Nah, gitu ya maksudku ya. X lebih kecil dari Y karena X itu 39, Y-nya 30. Makanya X lebih kecil dari Y. Jawabannya jadi yang A. Gitu. Paham? Berarti kalau per satu-satu itu dikali. Itu bukan Berarti gitu deh. kalau Maksudnya itu pernyataannya itu satu persatu bukan gitu. Maksudnya Y itu satu per satu pecahan. Pecahan ya. Pecahan iya. Oh, pecahan. Iya, iya, iya. pecahan satu per satu dari. Biasanya kan kalau persennya 5 dari 20 berapa gitu, Mak? Misalnya gitu ya. Berarti kan 5 kali 20 gitu kan maksudnya. Iya. 1/5 dari 20 berapa? 4 gitu kan. Kalau ini 1/1 dari 5/6 berarti berapa? Ya 5/6 kan? Tuh. Jadi emang Y ini nggak ada sangkut pautnya sama jumlah mata dadu. Dia buat pernyataan sendiri buat membandingkan peluangnya jumlah mata dadu. Terus udah kan? Udah paham ya? Nggak paham. Udah paham, berarti lanjut ya. Karena nggak kerasa masa 2 soal nih kita udah menghabiskan waktu setengah jam. Oke, lanjut ya. Nggak apa-apa, kita langsung tetap kita selesaiin soalnya. Kita hapus dulu. Lanjut ya. Jika P 1 plus 3 plus 5 plus 15, Q 2 plus 4 plus 6 plus 18, maka kan bisa lah ini. Ada yang mau orat-oratan di situ? Demifta mungkin? Coba deh. Di orat-oratan di situ aja deh. Dek. Demifta. Di kertas aja. Biar Nafa tahu. Nanti kalau kamu di kertas nggak tahu dia. Ini caranya pakai SN bukan sih, Kak? Iya, betul. Udah diajarin lah SMA. Gimana? Butuh bantuan? Jadi Najwa tahu deh jawabannya? Saya nebak, Kak. Nebak gimana maksudnya? Nebak ngawur Ngira-ngira gitu? doang. Oh ya, kalau teori pengawuranmu gimana? Itu berapa? Biasa. Kalau menurut saya, Q lebih besar P ya? lebih, Berapa? Q lebih besar dari P. Jadi P lebih kecil dari Q. Ya, itu menurut teorimu. Ya, kita nggak Ya. tahu ya, kalau teori rumus gimana, teori yang agak cara bodoh ya, kalau kita nganggapnya cara bodohnya itu kayak kita plus semua aja gitu, dari 1 sampai 15, sama cara rumusnya itu sama nggak sih? Gitu kan. Cobalah kita ungkaplah kebenaran ini. Jadi, pada nggak bisa kan? Aku bahas nih. Gimana? Iya. Oke, kita bahas aja ya. Jadi, SN itu apa sih? Jumlah kan ya? Jumlah deret. SN itu rumusnya N per 2, 2A plus N min 1B. Aku ingat banget rumus ini karena rumus ini sama kayak UN. A plus N min 1B tinggal kita kasih 2. Tinggal kita kasih N sih sebenarnya. Tinggal kita kasih N, cara ngafalnya tinggal kita kasih N, duanya itu kayak tinggal kayak kita kasih 2 di atas, 2 di bawah, kan habis kan. Jadi ngafalnya kayak tinggal kasih N aja.
karena duanya atas bawah jadi kayak dicoret gitu. Jadi gitu. Nah, ini yang ditanyain S berapa? S15. Nah, S15 nih, Kak. Berarti N-nya 15 kan, Kak? Ya, benar. 15 per 2. 2 kali A-nya berapa? 1 ya. A-nya itu yang awal ya. N-nya berapa tadi? 14. Berarti N-1 14 ya. Kali B. Nah, B-nya berapa di sini? 2 ya. Karena 3 min 1, 2. Berarti berapa ini? 15 per 2 kali 2 ditambah berapa? 8, 28 ya. 15 per 2 dikali 30 berarti 225 kan? Karena 30 bagi 2 kan 15. 15 kali 15, 225. Sekarang kita cari juga nih, Kak. 1 S 1 per S 18. Berarti kan 18 per 2 kali sama ya. 2. Bedanya ini A-nya 2 ya. 2 plus N-1-nya berarti 18 min 1 ya. Berarti berapa? 17. B-nya berapa? 2 juga ya, sama. 18 ini. Ya, oke. Berarti 18 per 2, 9 ya. 9, 4 ditambah 18 kali 2, 6, 1, 36. Berarti 9 dikali 40. Berarti berapa? Kok 40? Ini 18 min 1 ya tadi ya? Harusnya 17 kan? Ayo, nggak teliti. Nah, berapa ini? 17 kali 2, 4. 34. Berarti berapa? 3? 8. 38 kali 9 berapa? 342 ya? Oke, udah ketemu nih. P 225, Q 242. Jadi yang benar mana? T. Yang A. Yang A ya? Berarti teorinya D. Nashwa benar nggak? D. Nashwa tadi jawab apa? Yang A. Yang A juga. Ya, berarti teori feelingmu benar kuat ya. Berarti ya benar. Jawabannya A ya. Oke, dari rumus benar. Misal benar. Misal kalian lupa nih, aku lupa nih pelajaran SMA semua lupa. Bener-bener lupa gara-gara sibuk nyiapin SBM ya, mungkin lupa ya sama matematika ini. Cara termudah yang kalian lakukan adalah yang jumlah dari 1 sampai 15. Jadi 1 hingga 4, 4 tambah 5, 9. Jadi kayak gitu, nggak apa-apa. Walaupun lama. Sebenarnya enak kan pakai rumus ini, cepet ya. Tapi kalau kalian pakai rumus kayak cara Borden itu lama. Nah, kalau ada rumusnya kenapa enggak? Cuma A plus N min 1 B loh. Itu rumus baris deret loh. Harusnya hafal. Emang rumus itu udah dirancang sebaik itu emang untuk memudahkan perhitungan. Tuh. Jadi sebaiknya kita hafalkan dan kita pahami. Oke, lanjut ya, karena udah paham semua. Nomor 44, Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm. Kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Nah, jarak posisi Indah saat ini dan posisi awal adalah berapa? Kalian telaah dulu soalnya nih, aku nggak mau spill terus nih. Coba kalian kalau arah pikirnya jalannya kemana nih? Diapakan? Utara ya, utara.
timur, barat. Barat itu kiri ya. Barat itu kiri. Jadi gini kan, kalau mata angin itu utara, sini barat kan, timur, selatan. Nah, udah lah kalian tahu. Coba dihitung dulu deh Najwa yuk. Ini tinggal ditambah nggak sih, Kak? Atau gimana? Kok bisa? Coba kamu terangin deh. Aku bingung nih sama perkataanmu kok ditambah. 500 tambah 12 gitu. Aduh, kok gitu? Itu anak SD mah bisa 500 tambah 12. Masalahnya kamu udah mau kuliah nih, nggak mungkin kan? Kita meragukan hal-hal yang mudah ya. Biasanya kalau soal itu mudah itu tampak semudah ini, nggak mungkin lah. Masa pembuat soalnya sampai membuat soal semudah ini kayak anak SD aja tahu, kan nggak mungkin. Ya kan? Kayak ragu gitu loh. Walaupun yang buat soalnya juga pinter. Di pilihan pun ada 512 ya kan? Iya. Kalau 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 yang nggak tahu mah emang kalau yang nggak tahu apa ini bener-bener nggak tahu soalnya emang ditambah juga bisa sih 512. Tapi kalau aku mesti ragu dulu sih, nggak mungkin lah ini ditambah doang. Aku juga Iya. ragu Iya, sih kalau karena, gitu. Gimana? Gimana? kalau ditambah doang satuannya aja udah beda, Kak. Yang 500 kan Bener. Ya, kalau bener yang ya. 12 pakai. Aduh, ke kalkulator. Terus Ya, kalau seandainya yang 500 cm-nya dirubah ke meter dulu baru ditambah, itu bisa nggak sih? coba ya. Coba. Oke. 500 nih, sentimeter. Meter ke sentimeter. Naik Meter, 2. desimeter, sentimeter, tambah 2 kan? Iya. Berarti berapa? Sentimeter ke meter bukannya naik ya, Kak? Kan di bawah. Meter ke senti deh. Oh, ini ke meter. Sentimeter. Ya udah kita buat ke meter ya, berarti ini kan senti ya. Maksudnya ini tahu bang senti tadi. Berarti kan kita buang ya 2. Berarti 125 meter nih jawabannya. Ada nggak? Kenapa kok nggak 500 cm-nya langsung dirubah ke meter, Kak? Iya, tadi aku salah. Kan yang Pikirku itu tadi ubah ke sentimeter satuannya. Kalau 500 cm dirubah ke meter bukannya 5 meter ya? Iya, 5 meter. Kok beda ya? Kan harusnya kalau ditambah jadinya kan Coba deh bentar. Aku buat ya. Kan meter, desimeter, sentimeter gini kan? iya, Kan kalau meter ke sentimeter kan tambah 2 kan? iya. Berarti bener kan ini? Astaga, ini 12 tambah 5, astaga. Gimana sih kalian nggak mau benerin juga? Ya, jawabannya 17. Ada. Dan ada lagi di pilihan. Jangan dek, maksudmu gitu kan? Iya. Kalau Ya. kayak gitu, Ya, jadi pilihan ini ya gimana ya? Aku tolak ya. Karena ini bener-bener salah ya. Karena kalian tambah. Kenapa kalian tambah sih? Ini tuh ngarahnya tuh pakai ke rumus deh. Ini berarti emang salah ya. 17 salah, 512 salah. Nah, kita pakai rumus yuk. Jadi aku hapus dulu ya ini. Kan bener-bener lupa rumus SMA gimana sih? Ya, kelamaan libur ya.
Emang nih pelajaran kelas berapa? Ya ampun nih kelas 10 mah. SMP juga ada. SMP belum sih. Kelas 10 lah. Kelas 10 lah ini. Lupa ya. Kalau aku mah selupa-lupaku ya. Aku bakal gini dulu. Ini jalannya ada ke utara. Ini jalannya aja ke barat. Nggak mungkin kan kalau kalian tambah. Kayak pakai Pitagoras Kakak. Nah, itu maksudku rumus Pitagoras. Nah, kita gunain rumus Pitagoras. Karena ini aja utara sama barat. Dan ini posisi indah saat ini dan posisi indah awal. Nggak mungkin kita tambah karena gini ya, aku terangin dulu. Utara tadi kan ke atas kan. Indah berjalan ke utara 500 cm. Terus kemudian kita buat 5 meter aja ya, ini biar kecil. 5 meter. Terus berjalan ke arah barat ya. Berjalan ke arah barat sejauh 12 meter. Nah, jarak posisi indah saat ini dan posisi awal ya, berapa? Berarti kan gini kan? 3. Saat ini dan posisi awal, berarti ini kan? Set. Nah, Pitagoras nggak tuh? Ada yang hafal ini? Triple-nya berapa? 13. Nah, tahu kan? Jawabannya yang benar apa? 13. Kalaupun nggak apal ya, kita berarti C kuadratnya 5 kuadrat tambah 12 kuadrat nih. Berarti 25 tambah 144. Berarti akar C-nya akar 169. 13 kan? Kita dapat tuh, berarti A. Berarti gimana nih? Telaahnya kurang ya berarti. Berarti kalian tuh harus mikir Enggak, tadi saya juga nyoba. Gimana? Tapi tadi saya juga nyoba itu tapi ragu. Oh, ragu. Gak apa-apa, cobalah keraguanmu itu karena jawaban itu beragam ya. Kita bisa terkecoh dengan satu jawaban karena jawaban itu udah ada. Karena pembuat soal itu juga pinter. Kemungkinan kamu mikirnya gimana itu juga pinter dia buat soalnya. Jadi sebenarnya soal itu mudah banget. Walaupun aku nggak tahu triple Pitagoras gimana, kalau ada arahnya berarti kita harus buat gambarnya dulu. Karena biasanya kalau visualisasi itu bisa menjelaskan itu keadaannya gimana, pasti kita berpikirnya juga berubah nanti. Oh, posisi saat ini dan posisi saat awal. Berarti tarik garis miring. Berarti ini Pitagoras gitu. Udah ya, paham semua ya berarti? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan bentar. Recordku ke stop ya, benar. Kenapa dah Samsung itu kok memorinya langsung habis? Coba deh kalian nomor 45 itu. Gampang banget anak SD tahu itu. 1:2. Oh ya, berarti Dek Miftah berapa nih? Sama 1:2 juga dapatnya. Beneran? Ini tadi Oh, 05 ya? 05. Berapa, Dek? Oke, kita telah lagi ya soalnya. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut.
Kamu gini ya, 20 banding 40 gini. Iya. Oke, diterima. Tapi kenapa ini? Waduh, N lagi, Dek. Siap-siap ya. 10 menit dari sekarang. Oke. Jadi kalau di Nashwa langsung ya 20 banding 40, 1 banding 2. Coba kalau kita masukin rumusnya. Rumus luas, ini SD ya. Rumus ruas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat banding Pi R kuadrat. Ini yang 1, ini yang 2. Pi kita coret aja karena di situ nggak ada Pi juga. R kita kuadratkan. 20 kuadrat banding 40 kuadrat. Itu kan. Astaga, ini diameter ya. Nggak bisa pakai R. Pakai D ya. Tapi kita bikin R juga bisa sih. Kita setengahin aja. Berarti 10 sama 20 kuadrat. Dari sini pun kelihatan ya. 400. Berarti berapa? 1 banding? 1 banding 4. Nah, gimana nih? Jadi, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya matematika tidak semudah itu. Ya, benar. Waduh, ini kenapa nih? Nah, udah. Jadi, dari kelihatannya, wah ini rumusnya cuma Pi R kuadrat. Terus, berarti diameternya sama kan? Berarti tinggal 20 banding 40 aja deh. 1 banding 2. Wah, ternyata kalau kita masukin rumusnya beda lagi nih. Karena apa? Karena ini R-nya itu pun dikuadratin. Jadi kalau dikuadratin itu beda lagi ya perbandingannya ya kan. 1 itu kalau dikuadratin nggak merubah apapun. Tapi kalau 2 dikuadratin jadi 4. Nah, jadi perbandingannya 1 banding 4. Itu yang jadi bikin terkecahnya ya. Jadi paham ya sekarang? Paham Dek Miftah, Dek Nashwa? Paham, insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, sekarang berakhir dari matematika ini. Paham. Ya, paham ya. Tes barisan bilangan huruf. Nah, ini pasti ada yang keluar nih. Karena emang biasanya soal TPA itu ya kayak gini. Barisan ya, bilangannya. Yuk, gimana nih? 7, 18, 29, 40, 51. Nah, angkanya udah gak enak gini nih. Biasanya kalian gimana dulu kalau dapat soal barisan bilangan huruf ini? Dihitung kan? Dihitung jaraknya kan? Dihitung jaraknya berapa? 7 ke 18 itu berapa? 11. 11. 18 kos 29? 11 11 juga. Ini 11 juga. Ini 11 juga. Otomatis di sini juga 11 kan? Berarti 6, 2. 2. Paham ya? Ini terlalu mudah nih ini. Biasanya barisan bilangan huruf itu biasanya sampai 3 tingkatan ya. Atau 2. Minimal 2 sih. Kalau masih 1 gini masih mudah ya. Kita lanjut. Lanjut ya. 8, 8, 11, 16, 14, 24. Nah, mulai kayak yang awalnya sama nih kayak, waduh gimana nih awalnya sama. Berarti kita apain nih? Pola kan? Iya, pola. Jadi polanya gimana? 8 ke 11. 3. 11 ke 14, 3, 17. Gimana? Udah tahu polanya gimana? Jawabannya yang E, Kakak. Yang E. Berapa? Iya. 17,32. Ya, pinter. Kamu gimana nyarinya?
Coba kamu terangin di sini. Pakai oret-oretan bisa nggak? Pakai annotate. Enggak bisa, Kak. Oh, nggak bisa. Oke, jadi aku terangin ya. 8, 8, 11, 16, 14, 24 ya. Cepat ya Dinasya ya tadi ya. Jadi 8 ke 11 itu berapa? Plus 3 kan? 11 ke 4 plus 3. Otomatis ini nanti juga plus 3. Berarti berapa? 17 kan? Iya. 17-nya ada 2 nih. Oh, berarti kita harus cari lain nih. 8 ke 16 plus 8. 8. Oke, plus 8. 16 ke 24 plus 8 juga. Berarti otomatis sini juga plus 8 nih. Oke, plus 8 berarti berapa? 3. Kok 3? Biar 3, 2. Oke, berarti 3, 2. Gitu. Kamu nanti hitungnya juga gitu? Iya. Oke, berarti benar ya. Nah, jadi biasanya emang pola-polanya yang agak menyulitkan tuh kayak gini. Berarti polanya ada 2 ya. Jadi pola 1 itu 8 ke 11, pola 2 8 ke 16 gitu. Paham, Dek Miftah? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, huruf nih. Biasanya kalau huruf tuh berhubungan dengan angka juga. Tapi nggak semestinya sih, nggak harus juga. Biasanya huruf ya huruf. A, C, E, G. A, C, E, G. A, C, E, G. Apa sih? Jawabannya C bukan, Kak? Jawabannya C ya? Bukan nih, Dek. Oh, bukan. Oh, bisa kamu? Kita bahas ya. Jadi Yang E mungkin. bukan juga. Oh, bisa E. K, karena ada huruf K. Bentar ya, kita telah yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M. Kenapa kalian bisa nemu jawaban-jawaban yang tidak terduga sih? KM. Oh iya, KM ya. Kirain KN. Jadi gitu ya. Padahal ini gampang loh. Tinggal baca huruf sih sebenarnya. Paham ya semua ya? Jadi tinggal diurutin aja sih hurufnya. Oke, paham ya? Kita lanjut aja. Oke, lanjut. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20. 3 ke 4, 1. 4, 5. 3, 4, 5, 6. Berarti ini 5 ya berarti ya? 6, 8. Berarti polanya gimana nih menurut kalian? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, titik-titik 20. Jadi 3 ke 4 itu plus 1. 4 ke 5 plus 1. 5 ke 6 plus 1. 6 ke 8 plus 2. 8 ke 10 plus 2. 10 ke 12 plus 2. Otomatis ke sini plus 3 kan? Ya nggak? Sini ke sini plus 3 kan? Jadi 15. Karena ini 3 doang. Perubahannya cuma 3. Jadi habis 1, habis 2, habis 3. Gitu. Jadi 5 sama 15. Oh ada? Oh 16 ya harusnya. Loh. Wait. Harusnya 15 ya, Dek? Iya. Harusnya 15. Soalnya ini soalnya pun ini dicoret ini. Di soalnya pun ini dicoret 15 harusnya. 15. Berarti ini aku ubah aja ya. Harusnya ini 15. 5 sama 15. Tuh. Karena emang kita tahu ya, rumusnya emang gini.
Jadi yang benar emang 15. Bukan 16, karena kalau 16 plus 4 ya. Naiknya jauh. Bukan satu satuan, tapi naik ke satu, naik ke dua gitu. Kita lanjut. Dek Nashwa udah gabung nih. Keluarlah. Oke, kita lanjut. Nomor 50 ya. Nomor 49 tadi udah. 42, 21, 73, 15, 93. Gimana nih? 42, 21, 7, 3, 15, 9, 3. Gimana nih? 42 ke 21. Nggak mungkin kan sebanyak itu. Min 21 nggak mungkin. Ya kan? Jadi kita persempit ya. Bagi 2 aja. Oke? Kalau sini ke sini bagi 3 kan? Sini ke sini bagi, nggak bisa dibagi. Bisanya di min 4 ya. Jadi polanya bagi min, terus 3 ke 15 kali ya. Maksudku biar konstan gitu loh. 2, 3, 4, 5. Ke sini plus 6 ya. Min 6 ya maksudku. Ini min 7. Bukan ya? Bukan. Min 6. 9 ke 3 bagi 3 ya. Nah, nyeleneh lagi nih. Habis 3 apa? Habis 3? 4. Habis ini min 4 kan? Min 4. Jadi min 1. Ketemu deh. Gitu. Paham nggak? Halo. Ya Robun. Demifta, Denaswa paham? Paham. Oh ya, suaranya kecil banget ya. Paham. Oke. Paham ya. Jadi emang biasanya kalau 42 ke 21 biasanya kalau kebanyakan tuh nggak mungkin deh. Biasanya kalau nggak plus min bagi kali. Jadi kalau 42 ke 21 kalau nggak min bagi ya, bagi 2. 21 ke 7 juga kebesaran ya kalau min. Jadi bagi 3. Selama ada kata konstan, berarti kita buat-buat nih. Biar jadi 4 berarti berapa? Di min. Biar jadi 5 di apa? Dikali. Biar jadi 6 di min. Biar jadi 3 dibagi. Gitu. Terus kita lanjutin polanya. Kalau habis bagi 3 berarti bagi min 4 gitu. Paham ya? Lanjutin aja. Lanjut 4, 4, 11, 9, 18, 16, 25. Sama nih. Berarti ada 2 pola. Biasanya ada 2 pola nih. 4 ke 4 plus 0. 4 ke 11 plus 5 ya. Kok plus 5 sih? 4 ke 9 ya yang plus 5. Gimana dek ini dek? Plus 7. Ya, betul. Ini ke sini. 7. Kok plus 7 dek? Iya. Kamu ngantuk ya? Kan Plus 5. 11 ke 18, Kak. kemana aja? Oh ya, salah. Ya. Ini ke sini. Plus Nggak bisa dong. kebanyakan ya? Iya.
Nanti kita coba sini ke sini, plus berapa? 7 ya? Iya. 5, 7, berarti bilangan ganjil ya? Plus 9, berapa? 25. 25. Bener. Bener deh jawabannya. Dikunci pun juga 25, bener. Jadi ini sebenarnya pengecoh ya. Nomor 4 nih aku salah manahin. Jadi sebenarnya 4-nya tuh dari sini. Nah, ini tuh dari yang sana. Gitu, paham? Paham nggak maksudku? Paham, Kak. Oh ya, gitu ya berarti. Jadi 4-nya tuh yang ini, loncat ke ini, loncat ke ini, loncat ke ini. Jadilah ketemu 25 gitu. Oke, mudah ya. Jadi lanjut. Sekarang 5. 3, 2, titik-titik, titik-titik, 1, 3, 9. Gimana nih? Kita buat loncat 2 ya. Kita buat loncat 2. Jadi 5 ke titik-titik. Itu berapa? Agak sulit ya ini ya. 5 ke titik-titik berapa? Titik-titik ke 3 berapa? Hah? Nggak mungkin sih. Kalian tahu nggak? Hasilnya adalah jadi ini tuh ya. Ini tuh min 1. Titik-titik. Titik-titik. Ini titik-titik ke sini ya. Titik-titik ke sini. Ke sini maksudku. Juga min 1. Berarti berapa, Dek? Kemungkinan. Jawab ya. Terus aku buatin polanya nih. Terus sini ke sini itu plus 3. Sini ke sini plus 3. Berarti berapa? 46. Nah, ya paham ya maksudnya. 46. Jadi gini loh deh polanya. Karena kita tahu sini ke sini itu, bentar ya pakai biru ya biar nggak bingung. Jadi sini ke sini itu juga min 1. Gitu. Makanya kita tahu 1 ya. Terus sini ke sini min 1. Terus kita buat min 3 karena sini ke sini min 1. Nggak bisa diprediksi ya sebenarnya soal ini. Karena kita harus coba-coba yang benar yang mana. Sini min plus 3, di sini juga plus 3. Tapi yang bisa kita yakinkan adalah ini 4. Dan 4 tuh ada 2 jawabannya. Kalau nggak 4, 4, 6 nih. Mana nih? Jadi kita harus mengawang-awang juga ya kalau ada soal sulit. Ini hot ya mungkin. Soal hot. Jadi kita lebih mikir ini. Ini polanya min 1 sama plus 3. Gitu. Paham ya? Kita lanjut karena durasinya mau habis nih. Padahal soalnya masih banyak. Nggak apa. Oke, lanjut. Yuk. 9. Titik-titik 2.
5, 3, 1, 4, 8. Yuk, gimana Dek Miftah? Gimana? Paham? Halo, Dek Miftah, masih nyambung? Oh iya, lalu. Ya, gimana nih? Dua. Aku kasih polanya ya. Jadi polanya itu 9, 9 ke 5. Ini berapa? Min 4 ya. Empat. Berarti titik-titik. Berarti ini kan nih min 4 ya kan? Nah, bertemu nih. Berarti ini ke sini berapa? Min 4 juga kan? Berarti berarti nggak mungkin. Kan di soal kan itu titik-titiknya ada 2. Tapi kok Ya, jawabannya ada 3 gitu? iya ya. Gue juga bingung nih. 9. Walah. Sebenarnya jadi titik-titik ini deh. Itu ini deh. Ini ya. Ini. Terus ini. Terus ini. Bener 5-nya ini udah kejawab nih. Nggak tahu nih. 5-nya udah kejawab. Jadi nanti tengahnya 5 ya. Kalau nggak ini. Mendingan di soal tuh titik-titiknya itu. Tapi nggak tahu kalau di soal ini beda. 254. 254 menurutmu? Iya. Karena ini ke sini. Kenapa yang bisa ini 5? Kok 5? Berapa tadi? 2 ya? Kenapa ini tadi bisa 2? Bentar. Nggak tahu, ngarang. Ngarang. Tapi kayaknya itu deh jawabannya. Iya sih. Emang itu jawabannya sih. Tapi aku juga bingung nih. Ini soal agak gimana gitu ya. Coba kita cari. Soalnya kan dari 2 ke titik-titik ini, terus dari titik-titik ini ke 8. Jadi kayak kali 2 aja nggak sih? Kali 2, terus 4 bener. kali 8. Ya benar. Emang di polanya ini ke sini deh. Ini ke sini tuh kali 2. Nah, ini ke sini juga kali 2. Makanya ini 4. Gitu kan. Tapi aku bingungku ini, di 2-nya ini kenapa bisa nih? Karena apa ini pengecah ya? Biar kita milih. Enggak juga sih, karena yang bener 5 sama 4 ya. Berarti otomatis D gitu. Ya nggak? Iya sih, gitu kayaknya. Iya, kayaknya gitu. Daripada nyari-nyari lagi kan. Iya, sebenarnya gitu. Emang kesulitan deret barisan tuh kayak gini. Kita kan juga nggak tahu ini. Kalau nggak ada 5-nya ini kita bisa main 4. Kalau ini bisa main 4 juga kita nggak tahu. Kita ngarang kan. Ya itu kesulitan deret ini tuh aku juga sulit juga sih kalau memahaminya. Tapi semoga nggak ada soal sesulit ini. Ini kayaknya hot sini. Hot juga.
Jadi kita pahami. Terus kita awang sih. Kita awang rumus yang cocok mana? Yang angka yang cocok. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jauh-jauh dari 1 sampai 5 itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 54. BWDRPH. Apa nih? BWDRPH. Ini berhubungan dengan angka ya, Dek? Enggak, Deng. Ya, angka sih. Tapi di sini BW DR titik PH. Berapa nih? Tahu polanya? Dek Najwa tahu polanya? Belum nyari. Ini ya polanya. W 23 di 4. Ini ya polanya. B ke D kan yang paling mungkin. Iya. CD. Gitu kan. Habis D, E. Iya nggak? Iya. Tapi nggak mungkin. Karena di pilihan nggak ada kalau ini F, ya kan? Iya. Berarti bukan. Kita salah berarti. Berarti di sini B ke D. A, B, C, D. B itu 2, D itu 4. Berarti kali 2, gitu kan? Berarti ini kali 2 juga. Berarti berapa? 8 kan? Yang 8 itu apa? H. Nah, ada tuh di pilihan. Berarti benar. Berarti berhubungan dengan angka. Terus, pola selanjutnya, W ke R. W itu berapa? 23. Nah, alhamdulillah udah ngitung. Terus R? 18. 18. Berarti min 5. 5. Min 5. Berarti sini juga min 5 nih. Iya. Berapa min 5? 18 min 5. 13. Yang kalau di sini sih 13 berapa? M. 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 Ya. Nah, ada tuh H sama M. Berarti gitu ya penyelesaiannya. Berarti biasanya kayak tadi sih, huruf itu biasanya juga huruf doang kalau nggak berhubungan dengan angka. Jadi hurufnya berubah jadi angka, kita hitung sesuai abjad ya. A itu 1, B2, C3 gitu. Ya, ini cukup gampang ya, cukup gampang. Lanjut nih, 55. 250, 50, 120, 48. Lanjutannya berapa? enam 250 gimana? B bukan Kak, 16. Iya bener. Kamu hitungnya gimana? Coba terangin. Dibagi sama dikali. Ini dibagi. Bagi 5, habis itu dikali 2. Bagi 5 lagi. Kali 2, bagi 5 lagi, kali 2. Gitu kan? Ya, pintar. 16 ya. Oke, dari Naswa paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sampai nomor 58 ya. Mungkin tes penalar logisnya itu lebih gampang ya. Tapi tetap aku bahas. Tapi nggak mungkin hari ini sih, karena udah kemalaman sih. Gimana menurut kalian? Kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Iya. Lihat nih, Iya. banyak banget. Karena feelingku kemarin tuh kita bisa sampai 40 soal. Nah ini malah udah jam setengah 10 nih. Baru berapa soal tadi? Baru 55, berarti sekitar 24 lah. Sekitar 25 soal nih. Kalau 25, 26, 27. Sekitar 27 soal. Karena kemarin itu ya, TPA-nya soalnya itu sinonim antonim. Jadi kemungkinan karena waktunya nggak habis buat itu ya, karena ini banyakkan hitungnya mungkin. Jadi kita selesaiin sampai tes ini, tes yang TPA ini. Yang angka-angka ini, yang deret barisan. Yang selanjutnya masih tetap aku bahas, tapi di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya TPA sekaligus matematika gitu ya. Jadi kita campur, kita gabungin gitu. Nggak apa-apa ya. Karena ini udah malaman nih. Takutnya kalian udah ngantuk. Nomor 56. Suatu seri huruf terdiri dari baca, dae, afaga. Seri selanjutnya. Nah, gampang sih ini. Kita dari polanya aja ini. A, 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 A. B, C, D, E, F, G, H. Ya kan? H cuma satu nih. Salah jawabannya. Ya nggak? Iya. Karena setelahnya juga A. Paham? Paham. Iya, paham. Gampang ya ini, gampang banget. Lanjut. 72, 70, 67, 62, 55, 44. Gimana nih? Gimana? Misalnya ini min 2, min 3 ya, min minus 5 ya. Kok 5 ya? Agak meragukan nih. Iya. Gak mungkin ya? Jawabannya Ini minus dia berapa? bukan, Kak. Enggak. Ini minus berapa? Minus 7. Terus? Oh, tahu. Ini minus 11. 10. Iya, 11. 11 ya? 5. Menurut kalian ini bilangan apa? Tahu sih aku. Ini bilangan apa? Apa Deungsa? Bilangan prima. Nah, bilangan prima nih. Yes, right. Bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu 9 nggak ada ya. 9 nggak ada. 2 ada. Nah, ini ganjil sih. Tapi ini bisa dibagi 3. Jadi bukan bilangan prima. Jadi setelah 11 berapa? 3? 11. 11. Min 13 berapa? 1, 2, 3. 31 ya? Iya. Oke. Jawabannya 31 yang benar. Paham ya semuanya? Lanjut. Terakhir. Oke. I with you. Gimana tuh? I with you. I with you. A. A, B, C, D. F, G, H, ya kan? I, J, K, L, M. M. Nah, ketemu deh. Paham? Oh, paham. Oke, jadi gitu ya. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Ini yang selesai juga.
Jadi total Zoom ini tadi 40 tambah 40, 80. 80 tambah 26 nih. Udah 26. Berapa? 66. 8. Udah 106 menit deh. Jadi kita emang di TPA itu kebanyakan mikirnya ya. Menurutku lebih cepat matematika sih daripada TPA nih. TPA ini sulit soalnya. Jadi kalau nggak banyak latihan tuh TPA dia nggak terbiasa gitu aja, ya nggak terbiasa buat ngerjain. Kalau matematika kan kita tahu rumus, oke langsung lancar ngerjain. Luas lingkaran, keliling lingkaran, babat lah, udah semua bisa. Tapi kalau TPA ini kebanyakan logika. Dan kalau buat perempuan, buat cewek itu sulit, logika-logika itu sulit karena buat cowok gampang ya, karena kalau logika cowok itu lebih tinggi ya daripada logika cewek. Kalau cewek itu lebih ke perasaan, ya kan? Jadi ya TPA ini menurutku sulit sih daripada matematika. Kalau matematika jelas rumus, jelas jawaban. Ya kayak tadi kalau TPA jelas ya jelas soal tapi jawabannya belum tentu yang ada dalam pikiran kita. Kalau masukin rumus beda lagi ya, gitu. Jadi sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ntar itunya ada berapa menit, Kak? Apa? Tesnya. Oh, tesnya. Tesnya 2 jam. Kalau nggak 2 2 jam? jam, 90 menit ya. Dulu tuh ada yang 90 menit, ada yang 2 jam juga. Tapi semoga 2 jam sih, soalnya 50 soalnya. Dan kebanyakan matematika. Jadi kalau aku dulu itu 35 itu matematika, terus 10-nya TPA, 5-nya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya cuma 5. Stop ya. Itu. Tapi aku tanya di angkatan 26 kemarin tuh nggak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah dihilangkan katanya. Katanya nggak ada, Kak. Bahasa Inggris sudah nggak ada. Jadi semoga aja di tahun kalian juga nggak ada. Soalnya bahasa Inggris tuh kayak grammar, kayak ya itulah kalian tahu sendiri grammar. Bahasa Inggrisnya pindah ke UTBK. Ya. Gimana? Dek Naswa, kalau Dek Naswa udah dapat univ belum? Udah, Kak. Alhamdulillah. Di mana aku lupa? Swasta tapi. Iya, apa? Di UII. Oh iya, UI apa ya? Aku udah lupa. Jurusannya? Jurusannya ngambil jurusan statistika. Oh, mantap. Statistik ya. Penerusku juga nih statistik nih. Terus kalau Demista udah dapat belum? Cadangan gitu? Belum, baru mau nyari. Oh, baru mau nyari. Berarti ikut SBM? Ikut kemarin. Terus udah pengumuman belum? Belum. Oh, belum. Di Nasional juga ikut SBM? UTBK maksudnya? Oh, enggak. Enggak jadi ikut. Tapi di Miftah ini IPA kan? Bukan IPS? Halo? Di Miftah? Annyeong. Di Miftah masih gabung? Waduh, and in 10 minutes. Oke, guys. Oke, semoga ya. Kalau yang belum dapat cadangan juga nggak apa-apa sih. Berarti kalian emang positif masuk ke SPPN, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pun dulu juga nggak ada cadangan. Jadi langsung masuk ke SPPN. Ada ding. Aku dulu masuk demografi dan pencatatan sipil, DPS UNS. Jadi alhamdulillah ya. Yang belum dapat cadangan apa-apa, berarti kita harus benar-benar belajar buat ke SPPN-nya biar bisa lolos jadi taruna di sana. Taruni di sana. Oke?
karena Dek Miftah udah live, mungkin jaringannya ya yang jelek. Gak apa-apa, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya sampai hampir jam 10 ini. Setengah 10 ya, lebih dikit. Setengah 10 lebih 5. Makasih udah sampai selesai ngikutinnya. Makasih Dek Nasya dan Dek Miftah. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita belajar tadi bermanfaat bagi masa depan. Oke? Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Adik Nashwa. Iya, Kak. Oke, bye-bye. Bye. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Oke, terima kasih ya. Oke, bye deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.